Mungkin sekarang sudah jarang terlihat motor dengan mesin yang mempunyai kapasitas 50 cc, tapi dahulu tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, banyak sekali orang yang menginginkan motor dengan tenaga 50 cc ini, sehingga beberapa orang memakai motor dengan mesin 50 cc ini. Apa alasannya motor ini banyak peminatnya? Ya tentu aja karena meningkatnya permintaan untuk sepeda motor 50 cc setelah Perang Dunia Kedua, yang ini disebabkan oleh biaya dan ketersediaannya yang terjangkau. Dan pada saat yang sama, orang-orang juga mulai menganggapnya sebagai motor yang menarik. Dengan banyaknya permintaan dan antusias yang tinggi dari motor 50 cc ini, akhirnya tidak lama kemudian Federasi Internasional Motor atau FIM menyelenggarakan Coupe de la Fronde, yang dimana itu adalah sebuah seri Eropa sebagai kejuaraan internasional untuk motor 50 cc. Dan setahun kemudian, FIM akhirnya membuat balapan dengan kategori Grand Prix 50 cc yang sesungguhnya. Lalu produsen-produsen pembuat motor 50 cc ini seperti Kreidler dari Jerman, kemudian Derby dari Spanyol, Thomas dari Slovenia, dan Item dari Italia juga ikut serta. Namun walaupun acara ini ada di Eropa, kejuaraan ini juga mengundang peserta asing yang berada di daerah Asia khususnya Jepang, yang mana saat itu Jepang juga membuat banyak sepeda motor kecil. Jadi pada tahun 1950 dan 1960-an, merek-merek seperti Honda dan Suzuki ikut serta dalam kejuaraan ini. Tujuannya apa? Ya tentu aja agar mereknya bisa dikenal sampai ke Eropa. Tapi bagaimana caranya? Ya tentu aja cara yang efektif untuk menunjukkan kemampuannya adalah dengan memenangkan beberapa balapan yang ada. Dan Honda atau Suzuki memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengikuti kompetisi ini, yang dimana Honda memilih jalur untuk menggunakan motor yang memiliki mesin 4 tak RC 110 4 katup silinder tunggal. Namun Suzuki memilih jalan lain, yang mana Suzuki lebih suka dengan mesin 2 tak yang lebih sederhana. Dan mereka menerapkan pengalaman mereka dan mencoba memenangkan Isle of Man TT pada tahun 1960. Tapi sayangnya hal tersebut tidak langsung berhasil. Namun nasib baik menghampiri Suzuki ketika ada orang Eropa, tepatnya orang Jerman yang ingin membantu. Dan uniknya lagi, orang tersebut bukan hanya seorang insinyur yang baik, tetapi juga pembalap yang sukses. Dan sebagai mantan karyawan MZ, orang tersebut juga dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuannya yang diperoleh ke pengembangan mesin barunya ini. Dan pada akhirnya dia membawa Suzuki untuk meraih kemenangan selama musim di tahun 1962 dengan motor yang diberi nama RM62. Yang dimana motor ini merupakan motor bermesin silinder tunggal dengan tenaga 10 horsepower pada 12.000 rpm. Dan dengan motor tersebut selama 2 musim berikutnya, Suzuki berhasil terus memimpin dan memenangkan kejuaraan. Dan gak sampai di situ aja, karena Suzuki terus mengembangkan motor ini yang diberi nama RM63 dan RM64 yang dapat memiliki daya hingga 12,5 horsepower dan 9 percepatan. Jadi sampai titik ini Suzuki berhasil mendapatkan teknologi Jerman dari orang Eropa tersebut yang ternyata adalah pembelot Jerman Timur pada saat itu. Dengan kualitas motornya seperti itu, tidak ada satupun pesaing yang bisa mengalahkan Suzuki. Namun yang namanya dominasi tidak bisa terus-menerus, karena akhirnya walaupun teknologi Suzuki sangat mutakhir kala itu, akhirnya pada tahun 1965 Suzuki berhasil dikalahkan oleh Honda dengan motor RC115 yang mempunyai 16 horsepower pada 21.000 rpm. Tapi kemenangan Honda sampai itu aja, karena Suzuki kembali berhasil membawa pulang kemenangannya lagi pada tahun 1966 dengan Suzuki RK66 yang memiliki tenaga 16,5 horsepower. Dengan kemenangan yang terus dapat dimenangkan oleh Suzuki, akhirnya di tahun berikutnya Honda mundur dan menyerah. Dan secara harfiah Suzuki tidak punya pesaing nyata, sehingga Suzuki tentu aja dapat memenangkan seluruh kejuaraan. Kemudian pada tahun 1966 Suzuki mulai merancang motor khusus sebagai prototipe. Tujuannya adalah karena Suzuki takut kalau Honda bakalan kembali dan merebut kemenangannya lagi. Namun sayangnya proyek di tahun 1966 itu dicoret karena Suzuki akhirnya memilih untuk mengerjakan sesuatu yang lain dan lahirlah RP66 dengan menggunakan mesin 3 silinder persegi, yang dimana motor ini bisa menghasilkan daya sebesar 18 horsepower pada 19.000 rpm. Ya walaupun sudah banyak perubahan di motor ini, tapi teknologi rotary valving-nya masih dipertahankan dari pendahulunya. Dan mesin motor ini sudah memiliki pendingin cairan dan memiliki teknologi dry clutch. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, motor ini memiliki berat kurang dari 60 kg dan mampu mencapai kecepatan 200 km per jam. Dan karena motor ini hanya mempunyai bobot 60 kg, dengan demikian bobot yang rendah ini adalah hasil dari berbagai solusi. Dan dengan spesifikasi yang ada, harusnya motor tersebut ikut balap pada tahun 1968. Tapi sayangnya di tahun tersebut peraturan diubah oleh FIM pada menit terakhir, yang mana di kejuaraan hanya mengizinkan motor bermesin silinder tunggal dengan transmisi 6 percepatan. Cukup disayangkan memang. Dan meskipun tidak pernah benar-benar berkompetisi, tapi Suzuki RP68 dianggap sebagai puncak rekayasa balapan sepeda motor ultra ringan, karena mesin ini memiliki tenaga akhir sampai 19 horsepower pada 20.000 rpm. Dan daya luar biasa per literaturnya adalah 380 horsepower. Pertanyaannya, apa yang membuat mesin sekecil ini bisa menghasilkan banyak daya? Sebenarnya yang membuat mesin sekecil ini dapat menghasilkan daya sebanyak itu karena rentang daya yang dapat digunakan luar biasa sempit, yaitu hanya 500 rpm. Sehingga pembalap harus sering mengganti gigi agar tidak berakhir di kisaran RPM yang mati.
Jadi itulah teknologi dua tak Suzuki yang bisa dibilang mereka mencurinya dari Jerman. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.